anak-anak, ni man hao. Jadi jadi saya kepada kalian bahwasanya saya juga akan mempresentasikan hasil bacaan saya tentang fonetik dalam bahasa Mandarin. Jadi sebelum kita belajar tentang namanya sistem ejaan Hanyu Pinyin, saya mempunyai satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kalian, yaitu apa itu sih bahasa Mandarin? Mengapa sih kalian harus belajar bahasa Mandarin? Dan pernah nggak kalian memikirkan atau merenungkan atau 思考 dalam bahasa Mandarinnya 思考我为什么要学 bahasa Mandarin? Mengapa saya harus belajar bahasa Mandarin? Seperti pertemuan minggu yang lalu, ada satu teman kita ada mengatakan bahwasanya bahasa Mandarin itu adalah bahasa internasional. Ya, benar. Bahasa Mandarin itu adalah bahasa internasional pada saat ini. Dan pernah nggak sih kalian berpikir bahwasanya bahasa Mandarin itu apa sih sebenarnya? Baik anak-anak, bahasa Mandarin itu adalah sebuah dialek bahasa Tionghoa di utara dan barat daya Republik Rakyat Tiongkok. Dialek bahasa Tionghoa. Apa tuh sih dialek bahasa Tionghoa? Contohnya dialek bahasa Tionghoa itu apa? Dialek bahasa Tionghoa itu sebenarnya ada di dalam kehidupan sehari-hari kita seperti bahasa Ke, kalau bahasa Indonesianya adalah bahasa Hakka, ataupun bahasa Hokkien yang biasanya digunakan di Medan, ataupun bahasa Kanton yang biasanya digunakan di Hong Kong. Jadi sebenarnya bahasa Mandarin itu adalah sebuah salah satu bahasa Tionghoa. Jadi dia itu sebenarnya juga sebuah bahasa daerah. Bahasa daerahnya di mana? Ya di bagian utara dan barat daya Republik Rakyat Tiongkok. Dan bahasa Mandarin itu sebagai sebutan istilah oleh orang bule kepada bahasa Tionghoa ini. Jadi dia hanya sebuah istilah pengenal. Kemudian dia juga adalah sebuah bahasa resmi di negara Republik Rakyat Tiongkok dan negara Taiwan. Jadi kalian boleh juga menambahkan, ya bahasa Mandarin itu juga adalah sebuah bahasa internasional kedua yang digunakan oleh masyarakat dunia ini. Jadi kata Mandarin ini sebenarnya dari mana? Kata Mandarin ini sebenarnya dari mana? Oke, kata Mandarin ini itu adalah sebutan orang asing. Jadi itu sudah sangat lama anak-anak. Itu sebutan orang asing kepada pejabat di dinasti Qing. Oke, kalian pernah membaca novel atau pernah nonton film tentang dinasti Qing ini? Kalian tahu bahwasanya sebenarnya kerajaan Tiongkok pada zaman dahulu itu sebenarnya dia adalah kerajaan yang super hebat pada zaman dahulu. Dan dinasti Qing ini adalah dinasti terakhir di kerajaan Tiongkok. Kira-kira dinasti Qing itu orangnya kayak gimana? Seperti kayak begini anak-anak. Jadi kalau misalnya prianya itu sebenarnya dia setengah botak, kemudian di belakang itu dikuncir. Kalau misalnya kayak ada hobi nonton film atau nonton film itu mungkin seperti film Huang Fei Hong, ataupun kalau misalnya drama itu yang paling kolosial, yang paling terkenal itu adalah Huan Zhu Gege, Princess Huan Zhu. Itu mereka itu film drama itu berkisah cerita tentang pada dinasti Qing. Jadi pada zaman dahulu itu orang asing itu menyebutkan pejabat dinasti Qing itu adalah mandarin. Di sini ada kata man. Kenapa harus kata man? Karena dinasti Qing kalau dalam bahasa Inggris itu dinamakan dengan Manchuria. Itu adalah bahasa mereka Manchuria. Jadi kalau kita dimandarinkan, dipakai bahasa Mandarin itu namanya adalah mandarin. Mandarin kemudian dengan waktu akhirnya mandarin
berubah menjadi kata Mandarin. Jadi Mandarin ini adalah sebuah sebutan orang asing kepada pejabat di dinasti Qing. Oke, dan Mandarin itu dia adalah Guoyu. Orang-orang kita di sini, apalagi terutama orang-orang yang sudah tua seperti kakek nenek kita, mereka sering belajar, anak-anak kita belajar Guoyu, 我们来学国语，来来 jika hok kue i, adakah kue i Guoyu? Sebenarnya Guoyu itu adalah bahasa nasional anak-anak. Bahasa nasional oleh negara Republik Rakyat Tiongkok dengan Taiwan. Jadi jujur saja, saya merasa kalau misalnya kata Guoyu ini kalau misalnya kita gunakan di negara kita, sebenarnya ini kurang tepat. Karena kalau misalnya kita terjemahkan, Guoyu itu adalah bahasa nasional, bahasa negara. Tetapi bahasa nasional kita itu bukannya bahasa Mandarin, tetapi adalah bahasa Indonesia. Jadi ini kata Guoyu lebih cocok digunakan oleh negara Republik Rakyat Tiongkok dengan detail. Dan bagaimana dengan negara kita? Kita biasanya menggunakan adalah Huayu. Huayu yang biasa ini yang saya tulis adalah digunakan istilah yang digunakan di Malaysia, Singapura dengan beberapa negara Asia termasuk kita. Jadi jangan salah ngomong lagi bahasanya kita sedang belajar Guoyu. No, kita sedang belajar Huayu. Sampai penjelasan tentang Mandarin ini harusnya tidak begitu susah. Jadi ini adalah penjelasan singkat saya tentang kata Mandarin. Sekarang kita akan masuk ke dalam pokok bahasan kita, yaitu adalah sistem ejaan Hanyu-Pinyin. Anak-anak, apa itu sebenarnya sistem ejaan Hanyu-Pinyin? Dan apa hubungannya dengan bahasa Mandarin? Jadi, dia adalah sebuah dasar dalam pengucapan bahasa Mandarin yang tepat. Dia ada pengucapan bahasa Mandarin yang tepat. Kemudian dia ada alat bantu dalam pembelajaran ucapan bahasa Mandarin, serta dia juga ada alat bantu dalam mentranskrip huruf Mandarin. Baik, jadi kalau misalnya saya menanyakan, anak-anak, apa tuh sistem ejaan Hanyu-Pinyin? Yaitu dia ada sebuah dasar dalam pengucapan, kemudian juga adalah alat bantu dalam pembelajaran ucapan dengan mentranskrip huruf Mandarin. Dan sistem ejaan Hanyu-Pinyin, kalau misalnya kita bilang, dia memiliki namanya adalah injie. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kita namakannya adalah suku kata. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia suku kata itu adalah beberapa huruf ya anak-anak, tetapi dalam bahasa Mandarin, injie dia terdiri dari namanya adalah shengmu, yaitu konsonan, kemudian yumu adalah vokal, kemudian shengtiao adalah nada atau intonasi. Jadi kita lihat shengmu, konsonan. Jadi konsonan itu dibagi menjadi tipe suara dengan teknik pengucapan. Jadi konsonan itu terbagi lagi. Jadi tipe suara dengan teknik pengucapan. Oke, dalam tipe suara kita lihat ada namanya labial. Istilah linguistiknya adalah labial. Kalau misalnya lebih mudah mengerti itu adalah suara bibir. Dia terdiri dari p, p, m, f, p, p, m, f. Jadi bibir kita p, p, m, f. Kemudian adalah apikal, yaitu suara ujung lidah kita. T, T, N, L. Jadi suara ujung lidah kita. T, T, N, L. Kemudian adalah velar atau suara akar lidah yaitu K, H, H, K, K, H. Kemudian adalah dorsa, suara belakang lidah. Ci, Ci, Si, Ci, Ci, Si. Kemudian diikuti dengan yang paling susah dalam pembelajaran Mandarin yaitu palatal, yaitu suara lidah melingkar ke rongga atas, yaitu c, c, sh, r, c, ch, sh, r. Dan terakhir adalah dental, suara lidah menuju gigi depan. Jadi c, 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 c. Jadi tipe suara
dibagi lagi menjadi labial, apikal, velar, dorsal, palatal dengan dental. Mungkin seperti kayak begini kurang mengerti, jadi saya ada mencari sebuah gambar, yaitu kita lihat kalau misalnya p, m itu dia bilang antara 1 dengan 2. Jadi bibir kita tuh dikatukan p, m. Kemudian untuk f yaitu 2 dengan 3. Jadi di sini ya f bagian di sininya. Kemudian untuk yaitu nomor 5. Jadi di sini bagian sini kita yang bergerak. Kemudian untuk 6 yaitu di sini, jadi di belakang sedikit jadi di paling belakang. Jadi kalian lihat kalau misal kita lihat gambarnya, itu di nomor 6 yaitu jadi di bagian akar lidahnya. Kemudian untuk H yaitu di nomor 7, jadi agak ke belakang lagi, dia adalah velar, suara akar lidah. Kemudian untuk ci yaitu nomor 8, yaitu di sini agak ke 5, jadi ci, jadi agak dekat dengan suara ujung lidah, apikal. Jadi nomor 8 ini ci, dan nomor di sini si. Jadi bagian di bawahnya itu bergerak, lidahnya itu bergerak si. Kemudian untuk 10 dan 11 kalau misalnya saya bilang lidah kalian itu kalian taruh di atas langit rahang kalian, dilengkungkan. Jadi lidah itu dilengkungkan ke rahang. Kemudian dan terakhir yaitu dental, yaitu 3 dengan 4. Jadi bagian kalau saya bilang itu gigi kalian dikatupkan, kemudian lidah kalian itu di belakang gigi kalian. Harusnya untuk melihat gambar ini kalian lebih mudah mengerti ya anak-anak. Jadi memang kalau misalnya dari tipe suara, memang pembagiannya itu lebih detail. Jadi kalian bisa lihat sambil belajar sambil melihat gambarnya di sini. Jadi untuk bagian labial yaitu 1, 2 dengan 3 di sini. Dan kalau misalnya untuk palatal yang paling susah yaitu 10 dengan 11 ya bagian sini. Ingat, lidah kalian itu melingkarnya itu ke rongga atas kalian, rahang kalian. Oke? Kemudian kita sambung yaitu di bagian teknik pengucapan. Konsonan di teknik pengucapan itu paling gampang, dia dibagi menjadi 2 macam, yaitu aspiratif, yaitu p, t, k, yaitu ada suara hanya. Kemudian dengan non-aspiratif yaitu sisanya. Untuk teknik pengucapan harusnya lebih gampang daripada tipe suara. Kemudian kita lihat yang namanya ungu, yaitu vokal. Vokal dibagi menjadi 3, yaitu vokal tunggal, vokal majemuk dengan vokal nasal. Vokal tunggal ada a, o, e, i, u, u. Ini kita harus berurutan ingatnya, karena itu akan menyangkut dengan peraturan peletakan nada dalam bahasa Mandarin. Kalian boleh lihat di YouTube SMP Metodis, sudah saya upload juga. Kemudian vokal majemuk seperti I, a, au, o, ya, iau, ini sudah saya buat. Dan untuk huruf merah ini adalah shengmu, yaitu konsonan. Kemudian vokal nasa yaitu sebenarnya kalau ada kata nasa itu ada berhubungan dengan hidung. Jadi ini ada suara hidung. An, en, in, ang, eng. Jadi dia berhubungan dengan hidung. Baik anak-anak, kita lihat terus tentang shengtiao yaitu nada. Jadi nada seperti saya pernah jelaskan, ada nada pertama, nada kedua, ketiga, keempat, dan kelima yaitu nada netral. Nada pertama bunyinya adalah a, tinggi, lurus, dan datar. Kemudian nada kedua ada a, yaitu dari bawah ke atas, seperti panjat gunung anak-anak. Kemudian nada ketiga a,
Kalau misalnya kalian lagi di kamar sendiri, kalian boleh sambil gerakkan leher kalian dan kepala kalian seperti orang India. A. Dan nada keempat turun dengan cepat A. Dan nada netra dia itu setengah A. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat diagram gambarnya, ini adalah nada pertama saya bilang adalah tinggi, lurus, dan datar. Kemudian nada kedua itu mi, fa, sol, jadi dia naik. Kemudian nada ketiga dan nada keempat. Jadi dalam ejaan Hanpin yang membentuk incie yaitu ada shengmu, yumu dengan shengtiao. Jadi ada m, ada a dan nada ketiga. Akhirnya dia membentuk satu incie yaitu ma. Oke, anak-anak harusnya ini tidak susah dan ini sangat gampang sekali dan kita lanjut. Oke, jadi sekarang kita lihat bagian perubahan nada dalam ucapan. Jadi perubahan nada dalam ucapan itu, dia pertama adalah perubahan menjadi nada netral. Sebenarnya banyak sekali faktor yang membuat satu nada berubah menjadi nada netral. Maksudnya dari nada ketiga menjadi nada netral. Tetapi di bagian ini saya hanya memberikan satu faktor agar memudahkan kalian, yaitu dua suku kata yang sama. Jadi dia adalah kata majemuk. Apa saja? Misalnya xie. Dia harusnya juga di sini adalah nada keempat. Tetapi dia adalah dua suku kata yang sama. Dia adalah dua incie yang sama. Maka incie yang kedua ini berubah menjadi nada netral. Kemudian papa. Kemudian mama. Kemudian keke. Jadi masih ada lagi misalnya cie. Kemudian titi. Kemudian meme. Yang. Pokoknya suku kata yang sama. Jadi misalnya seperti kalau namanya Aldo, saya mau buat jadi suku kata sama dodo. Jadi do-nya itu yang di keduanya itu menjadi nada netral. Kemudian dua suku kata yang memiliki nada ketiga. Jadi pertama perubahan suatu nada itu. Pertama kalau tadi yaitu perubahan menjadi nada netral. Kedua adalah dua suku kata yang memiliki nada ketiga. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya memiliki nada ketiga, misalnya saya tulis hen hao, jadi dia kata pertama ini, suku kata pertama ini akan berubah menjadi nada kedua. Jadi dua suku kata yang memiliki nada ketiga, maka ketika kita baca, ini baca ya anak-anak, bukan kita tulis, baca, maka di sini akan menjadi nada kedua. Jadi misalkan saya baca nada ketiga dengan nada ketiga, hen, hao, tetapi pembacaan yang tepat menjadi hen, hao, tetapi kita tetap harus bisa tanda bahwasanya itu adalah sebenarnya nada ketiga. Tetapi ketika baca, dia akan menjadi nada kedua. Kemudian ada lagi ni, hao. Kita bacanya menjadi ni, hao. Oke. Kemudian, jika suku kata pertama adalah nada ketiga, maka apa yang terjadi? Suku kata pertama adalah nada ketiga. Apa yang terjadi? Kita lihat. Oke, di sini berarti nada ketiga ini dia kan bacanya adalah wat, tetapi di sini kita hanya baca setengahnya saja, turun saja, tidak usah turun kemudian naik. Jadi kita bacanya menjadi wan, fan. Padahal kalau kita baca harusnya adalah wan, fan. Tetapi kalau misalnya dalam aturan perubahan nada, kita bacanya menjadi wan, fan. Jadi nada ketiga ini bacanya hanya setengah. Sama juga dengan pei, cing, pei, cing, pei, cing. Oke. Kemudian jika dua suku katanya adalah nada keempat, apa yang terjadi kita lihat. Nada keempatnya ini
kita bacanya adalah sorry anak-anak. Jadi nada keempat ini kita akan bacanya menjadi sama dengan nada ketiga. Sama dengan nada ketiga, yaitu dia bacanya hanya setengah. Jadi kita bacanya adalah jian mian. Tetapi kita di sini bacanya adalah jian mian. Jadi di sini hanya setengah. Tidak usah turun tegas, turun dengan cepat, nggak usah jian mian. Tapi di sini bacanya adalah jian mian. Jadi sama dengan ini. Kalau tadi saya bilang jika suku kata pertamanya adalah nada ketiga, maka huruf pertama itu tidak perlu dibacakan penuh, hanya setengah saja. Jadi untuk di sini jika dua suku katanya adalah nada keempat, sama aturan mainnya yaitu di bagian suku kata pertama nada keempatnya tidak perlu dibaca dengan penuh. Oke anak-anak? Kemudian untuk penggunaan kata pu, kalau misalnya diikuti dengan suku kata nada keempat, maka nada keempat ini, kata pu ini akan berubah menjadi nada kedua. Jadi bacanya adalah pusuan. Tetapi kalau misalnya dia diikuti dengan suku kata selain nada keempat, maka tetap seperti biasa. Nada keempatnya kembali lagi. Ingat, kalau misalnya dia suku kata keduanya adalah nada keempat, maka kata pu di sini harus berubah menjadi nada kedua. Tetapi selain nada keempat, aturan mainnya sama. Begitu juga hanya dengan kata i. Kalau misalnya dia diikuti dengan suku kata nada keempat dan netral, maka kata i di sini yang nada pertama harus berubah menjadi nada kedua. Ike. Dan kalau misalnya diikuti selain nada keempat dan netral, maka dia berubah menjadi nada keempat. Padahal i itu adalah nada pertama. Tetapi ketika diikuti dengan nada keempat, maka i itu akan berubah menjadi nada kedua. Tetapi kalau misalnya diikuti dengan suku kata selain nada keempat dan netral, maka dia akan berubah menjadi nada keempat. Oke, anak-anak, sampai di sini penjelasan saya tentang sistem fonetik bahasa Mandarin. Terima kasih telah mendengar saya. 谢谢大家